Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, insyaallah pada hari ini, pada waktu ini, pada detik ini, pada momen ini insyaallah saya bersama anggota kelompok saya, yaitu kelompok 1 auditing syariah di mata kuliah auditing syariah ini, insyaallah kita akan mempresentasikan paper yang berjudul Sharia Supervision of Islamic Financial Institution, atau bahasa Indonesianya pengawasan syariah dalam lembaga keuangan Islam atau lembaga keuangan syariah atau LKS ya. Di sini sebutnya kita LKI, lembaga keuangan Islam. Baik, di sini karena anggota kelompok pertama ini terdiri dari 3 orang anggota ya. Yang pertama saya Arif Darajat, yang kedua ada Anissa Arum Pratiwi, dan yang ketiga adalah Nadia Ulumah gitu ya. Baik, kita lanjut ke daftar isi atau table of content atau daftar isi presentasi. Yang pertama adalah tata kelola perusahaan lembaga keuangan Islam, yang kedua definisi pengawasan syariah, yang ketiga urgensi pengawasan syariah, yang keempat manfaat dan biaya pengawasan syariah, yang kelima bentuk pengawasan syariah, yang selanjutnya keenam tujuan pengawasan syariah, yang tujuh fungsi pengawasan syariah, dan 8 ini 8 sampai 10 ini adalah hasil dari paper atau penelitian yang telah dibuat ini ya. Yang 8 ini adalah keterbatasan penelitian, yang 9 adalah rekomendasi perbaikan atau pengembangan dari sistem yang telah diteliti ini, dan yang terakhir adalah sebuah kesimpulan yang terdapat pada paper ini. Situ. Baik, mungkin kita langsung saja untuk masuk ke dalam materi kita kali ini ya, yang diawali dengan yang pertama. Nah, yang pertama ini yang akan diawali oleh Nadiatul Ulumah. Untuk Nadiatul Ulumah dipersilakan. Baik, bismillah. Terima kasih saudara Arif atas waktu dan tempatnya. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pengawasan syariah. Namun, sebelum kita membahas tentang pengawasan syariah, maka kita terlebih dahulu mengetahui apa itu lembaga keuangan Islam. Dalam bahasa Inggris disebut dengan IFI atau Islamic Financial Institution, atau artinya lembaga keuangan Islam disingkat dengan LKI. Jadi LKI ini adalah lembaga keuangan yang secara resmi dan praktis menganut prinsip syariah dalam kegiatan mereka. Nah, LKI ini dimulai pada tahun 1970 di Mesir, kemudian menyebar luas ke daerah Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Jadi LKI ini kemudian di 2019 sudah mencapai 458 di seluruh dunia. Contoh LKI ini seperti Bank Syariah, terus asuransi syariah, reksadana syariah, terus pasar modal syariah, dan lembaga keuangan Islam lainnya. Jadi LKI ini menerapkan hukum-hukum Islam ke dalam transaksi bisnisnya melalui proses pengawasan syariah. Next, yang kedua itu apa itu pengawasan syariah. Nah, menurut pengertian dari Abu Ghudda pada tahun 2001, dia melakukan penelitian bahwasanya dia mendefinisikan pengawasan syariah adalah suatu proses peninjauan, penyelidikan, dan analisis semua pekerjaan, tindakan, dan perilaku yang dilakukan oleh institusi untuk memastikan kepatuhannya terhadap agama. Nah, untuk melakukannya, Dewan Pengawasan Syariah menggunakan alat dan atau pendekatan yang tepat untuk mendeteksi kesalahan, memberikan solusi yang sah untuk kesalahan tersebut, dan menyerahkan laporannya kepada pihak terkait, termasuk pendapatan syariah, keputusan, rekomendasi, dan pedoman untuk menghasilkan keuntungan yang sah atau halal dan perbaikan di masa depan. Jadi para ulama di sini sepakat juga mendefinisikan bahwasanya ada 4 kegiatan utama dari pengawasan syariah, yaitu yang pertama mengeluarkan keputusan dari merevisi anggaran dasar dan seluruh kebijakan internal, terus kemudian mengeluarkan keputusan agama atau fatwa sebelum peluncuran produk ke publik untuk
memastikan kepatuhannya terhadap hukum Islam. Selanjutnya yaitu meninjau produk dan kontrak baru selama pelaksanaannya untuk memastikan kepatuhannya terhadap hukum Islam juga. Dan yang terakhir yaitu pelaporan pendapatan kepada pihak terkait. Selanjutnya tentang pentingnya pengawasan syariah. Jadi pengawasan syariah ini menempati posisi penting dalam struktur tata kelola lembaga keuangan Islam. Pentingnya pengawasan syariah ini berasal dari 5 sumber yang berbeda, yaitu agama, sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Yang pertama itu ada agama. Nah, posisi keagamaan diturunkan dari kemampuan ulama untuk memahami dan menafsirkan prinsip-prinsip syariah itu kepada orang lain. Nah, peran ini sudah ada sejak awal Islam ketika pedagang tidak diizinkan untuk menutup transaksi apapun, misalnya menjual produk dan menyewakan aset, kecuali jika mereka mengetahui prinsip-prinsip Islam tentang transaksi. Dan karena itu, ulama lebih bisa mendidik atau memberi pemahaman para pedagang dalam hukum Islam. Yang kedua yaitu tentang sosial. Adanya pengawasan syariah ini menghilangkan keraguan pemangku kepentingan tentang kegiatan LKI. Sejak ulama memiliki posisi yang dihormati dengan komunitas muslim, persetujuan mereka terhadap kegiatan LKI ini memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan tentang legitimasi transaksi. Jika klien tidak menerima persetujuan dari pengawasan syariah pada setiap kontrak, maka mereka menolak kontrak. Karenanya, pengawasan syariah ini secara material berasal dari kekuatan sosial para ulama. Yang ketiga yaitu tentang ekonomi. Pengawasan syariah ini memiliki kekuatan ekonomi. Menurut penelitian El-Khelafi 2002, dia merumuskan hubungan antara pengawasan syariah dan profitabilitas LKI. Dia berpendapat bahwa profitabilitas LKI ini tergantung pada kinerja ulama syariah dan menyimpulkan bahwa bantuan dari pengawasan syariah dalam menciptakan produk syariah yang sesuai meningkatkan profitabilitas dari LKI. Karena transaksi LKI ini didukung oleh aset tetap, investasi mereka mengarah pada stabilitas ekonomi dan secara langsung berkontribusi pada produk domestik bruto. Yang keempat yaitu tentang hukum. Kekuatan hukum pengawasan syariah dapat berasal dari berbagai sumber termasuk regulator. Yang kelima yaitu anggaran dasar lembaga keuangan Islam ini biasanya mencakup penunjukan salinan syariah oleh pemegang saham untuk mencerminkan komitmen mereka dalam melakukan bisnis syariah yang sudah sesuai dengan ajaran Islam. Nah, selanjutnya yaitu tentang manfaat dan biaya pengawasan syariah. Keberadaan pengawasan syariah ini membawa manfaat dan biaya untuk lembaga keuangan Islam. Sisi menguntungkannya dari adanya pengawasan syariah itu adanya pengontrolan atas lembaga keuangan Islam, bimbingan kepada manajemen, dan tata kelola yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Namun di sisi lain, adanya pengawasan syariah ini memunculkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh LKI tersebut, seperti remunerasi tetap, pengurangan investasi LKI, dan hilangnya kepercayaan pemangku kepentingan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator, kepada saudara Arif. Saya persilahkan. Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak kepada Nadiatul Ulumah yang telah menjabarkan, mempresentasikan dari yang poin-poin pertama sampai poin yang keempat, dari tata kelola perusahaan lembaga keuangan Islam, definisi penguasa syariah, urgensi penguasa syariah, dan selanjutnya yang terakhir adalah manfaat dan biaya pengawasan syariah. Nah, kita masuk yang kelima, yaitu bentuk pengawasan syariah yang insya Allah akan disampaikan oleh Anissa Al-Fatiwi. Untuk Anissa Al-Fatiwi, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Arif atas waktu dan tempatnya, teman-teman. Sekarang saya akan melanjutkan materi dari PPT ini. Materi saya adalah tentang bentuk pengawasan syariah.
Teman-teman, pengawasan syariah itu beroperasi pada dua tingkat yang berbeda. Pertama yaitu tingkat makro atau tingkat negara ya, maupun tingkat mikro yaitu tingkat kelembagaan. Bahwasanya setiap negara itu bisa berbeda-beda bentuknya. Di Indonesia contohnya DPS berada di luar bank sentral, sedangkan CGC Data Gulf Corporational Canal menempatkan DPS pada tingkat mikro maupun makro. Hingga di negara-negara tersebut DPS juga bisa sebagai legislator maupun eksekutornya. Sudah, kalau di Indonesia kan legislatornya dipegang oleh DPN ya, atau Dewan Pengawasan Nasional. Nah, kita bisa lihat di slide 17 pengawasan syariahnya ini ada dua bagian gitu loh. Dalam dekade terakhir ada banyak panggilan soal membentuk KSS di setiap negara atau wilayah guna untuk mengawasi syariah secara lokal. Di sini agak mengusulkan, ada yang telah mengusulkan ya, ulama seperti Abu Buddha, Al-Haiti, Al-Qatanadeb, Farah ya, pada tahun sampai tahun 2005 telah mengusulkan agar pembentukan ini memadu syariahkan pengawasan agar berada di luar bank sentral. Kita bisa lihat dalam bank sentral dan di luar bank sentral pengawasan syariah tingkat makronya. Kalau yang di dalam ada SSC dari UAE, kalau di luar itu ada IIUB, SSC, SSC AOV atau IIRA, SSC, SIBAVI, SSC. Di mana ini monitor dan panduannya berdasarkan Dewan Pengawas Syariah untuk tingkat makro ini kepada bank syariah. Dan ini syariahnya dan penasihat syariah itu ditujukan kepada asuransi syariah, dana Islam, properti Islami, ibu kota Islam maupun lembaga pasar secara Islam. SSI ini diharapkan untuk mencapai 4 tujuan gitu. 4 tujuan. Tujuan itu tidak mulu-mulu ya, alih-alih soal tujuan pengawasan syariah secara umum. Tata kelola AOFI tahun 2008 nomor 1 para 2 menentukan bahwasannya tujuan utama pengawasan syariah yaitu memastikan bahwa semua kegiatan LKI atau lembaga keuangan Islam sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Tujuan utama inilah yang akan nantinya dibagi menjadi 4. Nah, apa aja ada di slide selanjutnya di slide 20. Yang pertama, cendekiawan atau pengamat syariah mengawasi kegiatan untuk memastikan kepatuhan sepenuhnya terhadap syariah dengan kecocokan produk dan kontrak prinsip syariah. Hal ini tujuannya agar apa? Tadi ya, pengawat atau cendekiawan yang paham syariah itu bisa mengawasi kegiatan-kegiatannya dan juga dipastikan semua lembaga syariah itu berjalan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan gitu loh. Terus yang kedua, adanya pengawasan syariah mewakili pemegang saham dalam meninjau pendapatan yang dihasilkan pada akhir tahun untuk memastikan legitimasinya. Maksudnya di sini tujuan yang kedua, pengawasan syariah itu mewakili kepada para pemegang saham untuk meninjau kembali pendapatan yang telah didapat di akhir tahun agar bisa dilihat keasliannya ya, legitimasinya atau peraturan yang membawahinya gitu, biar pendapatan yang ada di laporan tersebut tidak menyalahi regulasi maupun tidak menyalahi dari syariat. Yang ketiga, para sarjana syariah mendidik modal manusia di aturan syariah dan prinsip untuk memahami visi LKI dan mencapai tujuannya.
ketiga ini agar bisa memberikan pengajaran ya kepada orang-orang bahwasanya aturan syariah dan prinsip syariah itu harus tahu visi atau tujuan laporan keuangan syariah dan dia mencapai tujuannya secara optimal. Nggak cuma sisi ekonomi aja, tapi secara syariatnya. Sesuai kan dengan namanya syariat. Yang keempat, adanya pengawasan syariah meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dalam produk dan kegiatan LKI. Di sini kita bisa ingat kembali bahwasanya lembaga keuangan syariah belum optimal ya secara 100% menjalankan produknya atau kegiatannya secara syariah. Ya, kita bisa mengakui hal itu karena adanya suatu alasan, suatu kepentingan, suatu batasan ya, bahwa semuanya nggak bisa kita lakukan secara 100% langsung gitu, jadi masih butuh waktu. Kalau kita bisa lihat kembali bahwasanya kalau dibandingkan cara syariah dengan konvensional dalam sudut pandang ekonomi, sudut pandang ROA atau segala macem, itu syariah masih tetap aja kalah kan. Jadi perlulah banyak hal, gak langsung tiba-tiba 100% menang gitu, enggak. Kita butuh banyak pendukungan, juga banyak kontribusi dari berbagai pihak. Nah, makanya pengawasan syariah itu ada biar bisa memberikan kepercayaan para pemangku kepentingan bahwa ini udah sesuai syariah loh, kalau ini kita sudah menjalankan sesuai regulasinya. Nah, pada intinya bahwasanya pengawasan syariah atau pengawasan itu sendiri dilakukan untuk menjamin pelaksanaan baik tugasnya dari orang-orangnya ya, atau rencananya yang telah diatur di awal hingga kebijakan yang telah dibuat agar sesuai dengan syariah, nggak berlainan gitu. Mengkoordinasi kegiatan yang berjalan, mencegah penyelewengan agar bisa terwujudnya suatu keberkahan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, SSI seharusnya bisa mempertahankan fungsi khusus. Apa fungsinya? Itu bisa meninjau kebijakan. Kebijakan yang dibuat itu nggak serta-merta betul-betul baik ya. Terkadang kebijakan itu juga bisa membawa suatu dampak atau bahkan risiko yang harus dihadapi baik untuk kita sendiri, pemakai, atau juga sebagai masyarakat luas. Terus konstitusi juga dokumen untuk memastikan kepatuhannya kepada syariah. Isu fatwa dan keputusan untuk bank sentral serta IV lokal kapanpun diperlukan. Kolaborasi dengan DPS lokal menerbitkan kontrak dan perjanjian standar yang disetujui dan diaudit reguler. Lanjutnya di fungsi pengawasan syariah. Fungsi pengawasan syariah ini untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut menurut Hasan yang diterbitkan pada tahun 2001 mengusulkan bahwasanya pengawasan syariah itu harus punya dua fungsi. Pertama, pengawasan syariah harus bisa membimbing dan juga pengawasan syariah harus bisa mengendalikan. Fungsi membimbing gimana maksudnya? Fungsi membimbing itu meliputi revisi kebijakan. Ya dibimbing gitu ya, kalau kebijakannya masih ada yang kurang, kebijakannya masih ada yang salah, itu bisa dibimbing lagi untuk direvisi. Kemudian kontraknya, dibimbing kontraknya. Kontrak yang sesuai kayak gimana, kontrak yang baik tuh kayak gimana, itu masih harus dibimbing kan. Dan juga kesepakatannya, serta melatih manajemen dalam menerapkan syariah aturannya. Ini bukan soal produk hasil jadinya, tapi dari prosesnya aja kita perlu untuk dibimbing lagi. Juga untuk melibatkan penelitian-penelitian soal masalah yang dihadapi oleh para syariat dalam perjalanan bisnis. Selain bimbingan, kita juga harus pengendalian. Kenapa harus pengendalian? Karena saat itu di-share atau saat itu digunakan kepada masyarakat, otomatis
harus dikendalikan dong, otomatis harus dikontrol dong, biar ketika udah digunakan oleh orang cara luas itu nggak menyalahi dengan aturan di awal, itu tidak melenceng dari tujuan di awal gitu. Nah, fungsi pengendalian ini mencakup penelaah lengkap atas transaksinya untuk memastikan kepatuhan dengan fatwa dan kepatuhan atau regulasi yang berlaku. Ya, kita bisa menyadari bahwasanya apa yang telah sesuai saja itu bisa salah pada saat mulai transaksi. Ya, ada hal-hal yang memang nggak sesuai gitu, ada aja. Oke, itulah materi yang bisa aku sampaikan kali ini. Jadi terima kasih kepada teman-teman. Saya kembalikan kepada saudara Arif selaku MC. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Anissa Rompatiwi yang telah menjabarkan, mempresentasikan poin yang kelima sampai yang ketujuh. Ya, poin yang kelima adalah bentuk pengawasan syariah, tujuan pengawasan syariah yang keenam, dan yang ketujuh adalah fungsi pengawasan syariah. Nah, insya Allah untuk yang poin 8 sampai poin 10, yaitu poin 8 adalah keterbatasan penelitian, yang ke-9 adalah rekomendasi perbaikan atau pengembangan, dan yang terakhir ke-10 adalah kesimpulan. Baik, itu akan disampaikan yang poin 7 sampai poin 8 sampai poin 10 itu akan disampaikan oleh Arif Derajat, yaitu saya sendiri. Baik, untuk Arif Derajat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Arif Derajat. Moderator, untuk selanjutnya akan saya jabarkan, akan saya presentasikan, yaitu yang pertama di poin ke-8 adalah keterbatasan penelitian, di mana keterbatasan penelitian ini di sini jabarkan bahwa konsep-konsep yang tercakup dalam makalah ini, dalam paper ini, dapat digunakan sebagai platform atau wadah untuk mengidentifikasi peran DPS Dewan Pengawas Syariah dalam struktur tata kelola lembaga keuangan Islam atau syariah. Namun, masih ada sejumlah keterbatasan dalam penelitian ini. Apa itu? Yang pertama adalah penelitian ini tidak membahas bentuk-bentuk pengawasan syariah di geografi lain seperti negara-negara Timur Tengah dan Timur Jauh ya. Timur Tengah itu seperti kayak Arab ya, nggak dibahas kesana jauh lebih jauh gitu. Ini sini yang memiliki sejumlah besar lembaga keuangan Islam gitu ya. Di Timur Tengah pun banyak banget gitu ya lembaga keuangan Islam. Nanti insya Allah di akhir-akhir nanti akan ditampilkan atau dilampirkan jumlah lembaga keuangan Islam atau syariah di negara-negara Islam ataupun negara-negara yang bukan Islam itu ada juga gitu ya. Baik, nah itu yang pertama. Yang kedua, penelitian ini menekankan peran peran DPS atau Dewan Pengawas Syariah dan mengecualikan bentuk-bentuk alternatif seperti pemanasan syariah yang mungkin memiliki dampak berbeda pada tata kelola LKI atau lembaga keuangan Islam atau syariah seperti itu. Ini untuk keterbatasan penelitian. Jadi ada dua alasan keterbatasan penelitian ini seperti itu. Baik, lanjut yang ke-9 atau poin yang ke-9 adalah rekomendasi pengembangan atau rekomendasi untuk perbaikan ya. Ini untuk mungkin sistem ataupun penelitian yang akan datang seperti itu, yang mungkin ini bisa diterapkan. Nah, di sini untuk meningkatkan kinerja pengawasan syariah ada beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan baik di tingkat makro maupun di tingkat mikro. Nah, pada tingkat makro, standar tata kelola AAOIV ini adalah organisasi standar akuntansi yang cakupannya internasional. Nah, AAOIV ini perlu ditegakkan di lembaga keuangan Islam atau syariah yang nasional gitu ya, daripada digunakan sebagai pelengkap untuk menstandarisasi pekerjaan di antara lembaga keuangan Islam atau syariah. Selain itu, Bank Sentral dan Dewan Tertinggi Syariah perlu mengumumkan peraturan yang komprehensif untuk mengatur perekrutan anggota Dewan Pengawas Syariah dan melindungi privasi dari lembaga keuangan Islam atau syariah. Peraturan pun harus mengontrol banyak keanggotaan untuk masing-masing
para sarjana syariah gitu ya, atau intelektual syariah, dan privasi menyimpan informasi jika menjadi anggota di dua dewan yang berbeda. Jadi di dua yang berbeda itu maksudnya mungkin dua lembaga keuangan yang berbeda. Satu di bank yang ini, satu lagi di bank yang itu, atau satu di koperasi ini syariah ya tentunya ya, bukan konven tapi syariah. Koperasi syariah yang ini, lagi mungkin di bank syariah yang ini, seperti itu. Nah, itu pada tingkat makro. Nah, di tingkat mikro direkomendasikan untuk membentuk komite tata kelola di setiap lembaga keuangan Islam dan menetapkan kode etik beserta kebijakan internal. Nah, ini akan mendesak bagian pemerintahan untuk meninjau praktik mereka saat ini dan mengubahnya sesuai dengan persyaratan yang baru. Juga ini akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan atau ya bisa dibilang investor ya dalam praktik tata kelola lembaga keuangan Islam atau syariah. Baik, itu untuk rekomendasi perbaikan atau pengembangan. Kita masuk yang ke poin 10 yang terakhir, yaitu kesimpulan atau conclusion pada paper kali ini yang kita sedang bahas kali ini adalah penguasaan syariah memainkan peran penting dalam tata kelola lembaga keuangan Islam atau lembaga keuangan syariah. Ini memiliki bentuk yang berbeda di tingkat makro maupun mikro. Jelas ya, makro lebih luas cakupannya internasional ya. Nah, untuk mikro itu lebih kecil atau nasional. Nah, pada level makro, pengawasan syariah dilakukan oleh Dewan Tertinggi Syariah di dalam dan di luar bank sentral. Nah, pada tingkat mikro dilakukan oleh Dewan Tertinggi Syariah, Dewan Pengawas Syariah, dan juga penasihat syariah. Seperti itu. Nah, Dewan Pengawas Syariah adalah bentuk pengawasan yang paling umum, yang paling kita sering temui ya, karena di setiap lembaga keuangan Islam atau lembaga keuangan syariah pasti ada DPS ya, Dewan Pengawas Syariah, dimana Dewan Pengawas Syariah memperoleh kepentingan dari 5 sumber: agama, sosial, ekonomi, hukum, dan pemerintahan. Nah, di sini juga bertujuan untuk memastikan ya, DPS ini atau Dewan Pengawas Syariah adalah bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan LKI, Lembaga Keuangan Islam, atau LKS, Lembaga Keuangan Syariah, patuh terhadap sistem syariah melalui pengawasan manajemen dan memberi mereka bimbingan atau arahan agar tidak melenceng dari sistem syariah. Itu untuk kesimpulannya. Baik, itu kesimpulan yang bisa kami berikan. Mungkin bisa dikembalikan kepada MC, pada saudara Arif, dipersilakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada saudara Arif Darajat yang telah menjabarkan dan mempresentasikan pada poin ke-8 sampai poin ke-10. Dan juga terima kasih juga kepada semua anggota yang telah menjabarkan dan mempresentasikan, seperti Anissa Al-Fatiwi dan juga Nadiatul Ulumah yang telah menjabarkan dari poin pertama sampai poin ke-7, dan juga Arif Darajat dari poin 8 sampai poin 10, seperti itu. Mungkin cukup segini saja untuk presentasi kelompok kami dari kelompok 1 Auditing Syariah tentang pengawasan syariah di lembaga keuangan Islam atau lembaga keuangan syariah, seperti itu. Baik, tercukupkan. Terima kasih banyak atas perhatian dan juga waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata, kesalahan kata atau sikap yang kami berikan kepada teman-teman semua. Akhirul kalam, terima kasih. Jika memang ada pertanyaan ya, if you have any question for us, give the question for us in the comment section, or give the question in the WA group. Okay, thank you, thanks a lot. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Akhirul kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.